Betawi memiliki kearifan budaya lokal yang melegenda. Orang yang sudah tinggal di Jakarta tentu sudah tidak asing dengan kekhasan yang dimiliki oleh suku Betawi, mulai dari adat istiadat hingga kuliner tradisional. Banyak kuliner tradisional Betawi yang menjadi favorit orang Indonesia. Tidak hanya suku Betawi atau orang yang tinggal di Jakarta, orang yang tinggal di luar Jakarta pun menyenangi kuliner khas Betawi tersebut. Salah satu kuliner yang terkenal yaitu es selendang mayang. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita akan membahas pelajaran pendidikan lingkungan dan budaya Jakarta, yaitu materi tentang kuliner khas Betawi. Yang akan kita bahas sekarang adalah es selendang mayang. Asal-usul es selendang mayang. Es selendang mayang merupakan salah satu kuliner khas Betawi. Es selendang mayang sering mendapat julukan sebagai minuman Betawi jadul. Disebut es selendang mayang karena setiap lapisan terdiri atas beberapa warna. Es selendang mayang termasuk dalam kategori es campur yang memiliki rasa manis, gurih, serta menyegarkan. Isian es selendang mayang berupa kue kenyal yang terbuat dari sagu aren dan tepung hangkue yang berwarna merah, putih, dan hijau, sehingga dapat mengurangi rasa lapar dan haus. Kue-kue tersebut disiram dengan santan, gula aren, dan es batu. Variasi isi dan rasa es tersebut menjadi asal mula dari nama selendang mayang. Selendang berasal dari warna makanan yang berwarna merah, putih, dan hijau, seperti selendang penari. Sedangkan kata mayang memiliki arti manis dan kenyal, seperti rasa kue selendang mayang. Pada awalnya, es selendang mayang disajikan pada acara-acara keluarga masyarakat Betawi, seperti lebaran, hajatan, dan upacara lainnya. Nah, bagaimana cara membuat es selendang mayang? Sebelum membuat es selendang mayang, ada beberapa hal yang harus kamu sediakan. Di antaranya yaitu bahan isian es selendang mayang. Bahan isian es selendang mayang terdiri dari bahan-bahannya seperti air, lalu 2 lembar daun pandan yang sudah diikat. Setelah itu, setengah sendok teh garam, lalu 50 gram tepung beras, vanili setengah sendok teh, lalu air daun pandan atau daun suji sebanyak 15 ml air. Air ini digunakan sebagai zat pewarna. Setelah itu, kamu sediakan 100 gram tepung hangkue dan 5 tetes pewarna merah cabai. Pewarna merah digunakan untuk mewarnai bagian isian yang berwarna merah. Untuk kuah santannya, bahan-bahan yang kita perlukan yaitu santan kental sebanyak 5 ml, 2 daun pandan yang sudah diikat dan disimpul, dan setengah teh sendok garam. Untuk bahan sirup gula jawanya, bahan-bahan yang perlu kita sediakan adalah gula merah sebanyak 300 gram, gula pasir sebanyak 100 gram, air putih sebanyak 200 ml, dan
dan 1 lembar daun pandan. Kesemua bahan ini kita masukkan ke dalam panci, lalu direbus sehingga menjadi sirup gula merah yang kental. Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, campurkan tepung hangkue, tepung beras, vanili bubuk, daun pandan, dan garam dengan air, lalu aduk hingga rata. Setelah itu, rebus adonan tersebut sampai meletup-letup di atas api yang sedang. Yang ketiga, bagi adonan menjadi 3 bagian. Setelah adonan tersebut matang, bagi adonan menjadi 3 bagian. 1 bagian diberi warna hijau, yaitu dicampurkan dengan daun suji. Yang kedua, bagian diberi warna merah, dan yang ketiga dibiarkan berwarna putih. Yang keempat, dinginkan adonan dalam loyang. Setelah dipisahkan dan diberi warna, masukkan adonan ke dalam loyang. Sebelumnya, olesi loyang dengan minyak agar tidak lengket. Nah, pertama tuangkan adonan yang berwarna hijau. Setelah agak kering, lalu tuangkan adonan yang berwarna putih. Dan selanjutnya ditutup dengan adonan yang warna merah. Dinginkan sebentar hingga adonan mengeras. Yang kelima, rebus gula merah, gula pasir, dan daun pandan bersama air, diaduk sampai mendidih sehingga menjadi sirup gula merah. Yang keenam, rebus santan dan daun pandan, aduk hingga mendidih sehingga santan siap digunakan. Yang terakhir, hidangkan potongan es selendang mayang dengan siraman santan dan sirup gula Jawa. Setelah itu, tambahkan es agar lebih nikmat. Es selendang mayang siap disantap bersama keluarga tercinta. Nah, anak-anak hebat, saatnya kamu berkreasi. Praktikkanlah proses pembuatan es selendang mayang di rumah bersama kakak dan adik kalian. Hidangkan es selendang mayang kepada keluarga kalian di rumah. Selamat mencoba. Anak-anak hebat, dalam pembuatan es selendang mayang terdapat nilai-nilai yang perlu kamu teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu teliti. Agar hasil es selendang mayang yang kamu buat memuaskan, kamu harus teliti dalam mengukur bahan-bahan yang digunakan serta cara membuat es selendang mayang yang diajarkan kepada kamu. Yang kedua, rasa bangga. Es selendang mayang salah satu kuliner bangsa Indonesia yang harus kita banggakan. Rasa bangga akan memunculkan rasa cinta dan keinginan untuk melestarikan es selendang mayang. Yang ketiga, rasa ingin tahu. Keingintahuan kita akan es selendang mayang memotivasi kita untuk bisa membuat es selendang mayang. Yang keempat, selalu bersyukur. Tuhan Yang Maha Esa mengaruniakan kepada bangsa Indonesia kekayaan yang berlimpah. Di antaranya yaitu banyaknya makanan tradisional yang kita miliki bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu es selendang mayang. Yang terakhir, jiwa kewirausahaan. Bagi kamu yang mempunyai jiwa kewirausahaan, maka kamu bisa membuat selendang mayang untuk dijual. Kalian
dapat mengemas es selendang mayang dengan kemasan atau wadah yang menarik, sehingga menarik minat orang untuk membelinya. Nah, anak-anak hebat, itulah penjelasan tentang kuliner khas Betawi es selendang mayang serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.